Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ujian dari Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan mengalami berbagai macam ujian kehidupan. Ujian bisa datang dalam berbagai bentuk seperti sakit, penyakit, kehilangan orang yang dicintai, masalah keuangan, atau kesulitan dalam pekerjaan. Ujian bisa menjadi hal yang sangat berat dan sulit untuk dihadapinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dianugerahi keselamatan, ujian bisa menjadi hal yang sulit untuk dipahami bagi kita. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan kita untuk mengalami ujian yang berat? Apakah Allah tidak mengasihi kita? Faktanya, Allah mengasihi kita dan ingin yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Ujian yang kita alami bukan karena Allah membenci kita, melainkan karena Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya rancangan Allah yang juga baik itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita dipersiapkan oleh Tuhan, dibentuk pribadinya, supaya kita bisa menerima rancangan-rancangan Tuhan yang baik itu. Dalam surat Yakobus ditegaskan bahwa ujian iman kita akan menghasilkan ketekunan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, ketekunan adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan. Ketika kita mampu bertahan dalam ujian, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ujian juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk belajar mengandalkan Allah dalam segala perkara. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena sesungguhnya kita manusia yang serba terbatas. Kita akan belajar untuk berpaling hanya kepada Allah dan meminta pertolongan hanya dari Tuhan saja.
kita tidak akan mengandalkan koneksi kita atau mengandalkan orang lain. Kita hanya akan mengandalkan pertolongan Allah saja. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ujian kehidupan. Yang pertama, ketika kita menghadapi ujian kehidupan, percayalah bahwa Allah mengasihi kita. Ingatlah saudaraku bahwa Allah adalah Bapa yang baik dan Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang begitu peduli pada anak-anaknya yang setia. Dia Tuhan tidak akan mengizinkan kita untuk mengalami ujian yang melebihi kekuatan kita. Yang kedua, berdoa dan minta pertolongan Allah. Ketika kita menghadapi ujian, rasanya kita tidak mampu, rasanya kita mau menyerah, tidak kuat lagi. Jangan ragu saudaraku untuk engkau datang kepada Allah. Berdoalah dengan jujur, ungkapkan segala perasaanmu. Mintalah kekuatan dan bimbingan dari Tuhan, supaya engkau dimampukan untuk menghadapi ujian itu dan engkau bisa keluar sebagai pemenangnya. Yang ketiga, tetaplah setia kepada Allah ketika engkau sedang dalam ujian. Meskipun ujian itu terasa berat, tetaplah engkau setia kepada Allah, berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah saudaraku, dibutuhkan kesungguhan dan iman kita. Ketika hidup penuh tekanan, tetapi engkau tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Janganlah engkau pernah menyerah pada iman kita. Tetaplah teguh imanmu di dalam kesulitanmu. Karena semua usahamu ketika engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan lihat dan Tuhan akan perhatikan saudaraku. Yang keempat, ketika menghadapi ujian hidup, ingatlah bahwa ujian adalah bagian dari hidup kita. Setiap orang pasti akan mengalaminya saudaraku, yang dinamakan ujian kehidupan. Namun kita tidak perlu takut menghadapi ujian dari Allah. Dengan mengandalkan Allah, kita akan mampu melewati ujian dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tahukah Anda bahwa dalam banyak industri permesinan, salah satu prosedur terpenting dalam proses finalisasi sebuah mesin, misalnya mesin sepeda motor, maka mesin yang sudah selesai diproduksi itu akan dilakukan tes pada mesin itu. Untuk melaksanakan tes kesehatan terhadap mesin itu, apakah betul bahwa mesin yang sudah diproduksi itu tahan uji? Mesin yang sama, dibuat dari alat yang sama, dan dari bahan baku yang sama, tidak selalu akan menghasilkan ketahanan yang sama. Untuk itulah, setiap mesin yang sudah selesai diproduksi akan diuji kemampuannya. Mesin yang lulus uji ketahanan akan diizinkan untuk beroperasi secara komersial. Tetapi yang tidak tahan uji, maka mesin itu akan dibongkar untuk didaur ulang. Di dalam kehidupan kita ini, setiap manusia pun memiliki elemen fisik yang sama, terbuat dari bahan dasar yang sama, dan sama-sama memiliki kelemahan dan kekurangan manusiawi. Namun salah satu faktor yang membedakannya adalah kemampuan setiap pribadi dalam bertahan dalam menghadapi pencobaan kehidupan.
Untuk itulah saudaraku, biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran Tuhan meskipun kondisinya sedang dalam banyak persoalan. Karena ketika engkau hidup dalam tekanan tetapi engkau tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, itulah kualitas hidup yang sedang engkau tunjukkan pada sesamamu dan yang terutama kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri saudaraku, tetapi selalu kita mengandalkan penyerahan Tuhan dan mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita akan dimampukan untuk lulus dan berhasil dalam menjalani ujian kehidupan. Karena tersedia mahkota kehidupan bagi kita yang bertahan dalam kebenaran. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam pencobaan adalah hal yang wajar dialami oleh orang percaya. Pencobaan dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti penderitaan, tantangan, atau juga godaan. Namun, ayat ini juga mengajarkan bahwa pencobaan dapat menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, untuk berkembang dalam iman dan kehidupan. Ketika kita menghadapi pencobaan, kita dapat belajar untuk bersabar, kita dapat belajar untuk bertekun, dan kita dapat belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa ada mahkota yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata bertahan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani bagi Alkitab Perjanjian Baru, menggunakan kata hupomone, yang mengandung arti penuh kesabaran, penuh ketabahan, dan bertekun di dalam bertahan. Selain itu, kata hupomone ini juga berarti ketenangan di tengah situasi yang kacau balau. Kata ini juga bisa berarti kemampuan memikul beban hingga titik atau tujuan tertentu. Dari beberapa pemahaman di atas, kita bisa mendapatkan beberapa gambaran tentang bagaimana kita bisa bertahan di tengah situasi yang kacau saat ini, sampai kita memperoleh mahkota sebagai pemenang kehidupan. Saudaraku, marilah kita bertahan dengan sabar, marilah kita bertahan dengan tabah, dan marilah kita bertahan dengan segala ketekunan. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan dimampukan, dan di dalam hadirat Tuhan kita akan diperlengkapi dengan damai sejahtera dan ketentraman. Sampai kita beroleh mahkota yang dijanjikan Allah sebagai pemenang kehidupan. Saudaraku yang terkasih, ketika ujian kehidupan Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan tidak membiarkanmu menghadapinya dengan sendirian. Karena Allah tahu batas kekuatanmu, saudaraku, maka janganlah engkau menjadi takut, janganlah engkau menjadi cemas dan gentar. Karena Allah sudah menyediakan penolong yang akan memampukanmu untuk engkau bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan engkau akan menjadi pemenang dan menikmati sukacita yang besar.
Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, yang dimaksud dengan penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, yang dijanjikan oleh Yesus untuk datang kepada murid setelah Ia bangkit dari kematian. Kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Roh Kudus adalah penolong yang sejati bagi orang percaya, bagi saudara, bagi saya, bagi kita anak-anak Tuhan. Ia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, menolong kita dalam setiap kebutuhan kita. Roh Kudus menolong kita dalam berbagai hal, saudaraku. Yang pertama, Roh Kudus yang menasehati kita. Roh Kudus memberikan kita hikmat dan pengertian dari Allah. Ia menolong kita untuk membuat keputusan yang benar dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Roh Kudus yang menguatkan kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dan beratnya kesulitan. Roh Kudus menolong kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang akan menghibur kita. Roh Kudus memberikan kita penghiburan dan kelegaan dalam masa-masa yang menyesakkan. Ia menolong kita untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan di saat-saat kita merasa putus asa. Dan yang keempat, Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Kudus mengajarkan kita tentang kebenaran-kebenaran Allah. Ia menolong kita untuk memahami firman Allah dan menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Mengertilah saudaraku, pahamilah saudaraku, bahwa Roh Kudus adalah karunia yang berharga dari Allah bagi kita semua. Ia adalah penolong yang selalu ada untuk kita, baik dalam suka maupun duka. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkan diri kita dibimbing olehnya. Saudaraku, tidak ada seorang pun menginginkan kesulitan dalam hidupnya. Akan tetapi mau tidak mau, kesulitan hidup kerap kali menghampiri kita. Justru hal-hal yang tidak disukai itulah yang sering dipakai Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kita. Melalui ujian hidup itulah iman kita diuji. Apakah kita akan lulus atau tidak lulus? Ya saudaraku, kita harus menyadari bahwa Allah mengizinkan kesulitan datang menghampiri kita demi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Ingatlah saudaraku, bahwa di dalam setiap kesulitan Allah menyertai kita, sehingga janganlah engkau mencoba untuk bertindak sendirian ataupun mengandalkan diri sendiri. Justru dengan belajar mengandalkan Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, saudaraku. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih, pada kesempatan ini kami datang kepadamu untuk merenungkan tentang ujian dari-Mu. Kami tahu bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan dan bahwa Engkau mengizinkannya terjadi untuk kebaikan kami. Kami bersyukur atas ujian-ujian yang telah Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami.
Tuhan, ujian-ujian itu telah membuat kami lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepadamu. Kami telah belajar untuk mengandalkan Engkau di saat-saat sulit, dan kami telah melihat kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa agar Engkau membantu kami saat kami menghadapi ujian-ujian di masa depan. Berilah kami kekuatan untuk bertahan, hikmat untuk memahami kehendak-Mu, dan iman untuk percaya bahwa Engkau akan membawa kami melaluinya dalam ujian itu. Bantulah kami ya Tuhan untuk tidak mengeluh dan menjadi marah ketika menghadapi ujian. Sebaliknya, bantulah kami untuk melihat ujian sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, bahkan di saat-saat hidup ini penuh dengan persoalan dan tantangan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih saya ucapkan pada saudara semua yang berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.